Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 20 dengan tema surveillance penyakit rematik. Selamat menyaksikan. Definisi, surveillance adalah kegiatan pengamatan terhadap masalah kesehatan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis untuk memperoleh data terkait masalah kesehatan tersebut. Surveillance rematik adalah sebuah metode yang dilakukan untuk mengetahui distribusi dan frekuensi penyebaran penyakit rematik melalui pengumpulan data. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Surveillance rematik bertujuan untuk mendapatkan gambaran epidemiologi tentang rematik untuk keperluan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pencegahan dan penanggulangan penyakit rematik. Tahap surveillance. Yang pertama, persiapan. Sebelum melakukan kegiatan surveillance, petugas surveillance harus melakukan tahap persiapan terlebih dahulu, mulai dari mencantumkan penyakit yang ingin diamati sampai dengan menentukan sumber data yang akan digunakan. Sumber data yang bisa kita dapatkan dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, survei penyakit, dan lain-lain. Pada kegiatan surveillance kali ini, kami akan melakukan surveillance terhadap penyakit rematik. Dan untuk sumber data yang kami peroleh dari laporan Riset Kesehatan Dasar 2018 nasional oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tahap kedua, pengumpulan data. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam kegiatan surveillance. Data yang diambil harus jelas, tepat, dan berhubungan dengan penyakit yang bersangkutan. Ada dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Dalam melakukan pengumpulan data, sebaiknya menggunakan data rutin yang dicatat dalam sistem pencatatan dan pelaporan. Di sini, kami melakukan kegiatan surveillance pada penyakit rematik, sehingga data yang kami kumpulkan harus jelas, tepat, dan berkaitan dengan penyakit rematik. Adapun data yang kami ambil yaitu data sekunder, yang diperoleh dari laporan Riset Kesehatan Dasar 2018 nasional oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pengolahan data. Pengolahan data adalah proses pengambilan data nomor ringkasan dengan metode atau ekspresi tertentu. Pengolahan data surveillance di sini dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang berlaku yang berbasis komputer setelah dilakukan kompilasi hasil pengumpulan data. Dalam surveillance ini, data-data tersebut direkapitulasi, diolah dan diringkas menjadi tabel sehingga dapat memudahkan untuk nantinya dianalisis. Analisis dan interpretasi data. Analisis data adalah proses pemeriksaan, pembersihan, dan pemodelan data yang bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, serta mendukung pengambilan keputusan. Sedangkan interpretasi data adalah proses peninjauan data dengan menggunakan berbagai metode analisis untuk mencapai kesimpulan yang relevan. Berdasarkan data sekunder yang kami peroleh dari Laporan Riset Kesehatan Dasar 2018 nasional oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, pada surveillance ini, analisis yang dilakukan adalah menurut variabel orang, tempat, dan waktu dengan sajian data berbentuk tabel yang disertai dengan ukuran statistik. Untuk analisis data menurut variabel tempat, surveillance ini menggunakan karakteristik tempat berupa wilayah administratif yaitu provinsi yang ada di Indonesia, serta demografi berupa pedesaan dan perkotaan, di mana diketahui bahwa prevalensi kasus rematik yang tertinggi di Indonesia menurut wilayah administratif terdapat di Provinsi Aceh yaitu sebesar 13,26%. Serta apabila dilihat dari demografi, diketahui bahwa prevalensi tertinggi penyakit rematik terdapat di wilayah pedesaan yaitu sebesar 7,83%. Selanjutnya, analisis data menurut variabel waktu dilakukan dengan karakteristik waktu bulanan. Kemudian, untuk analisis data menurut variabel orang dilakukan dengan karakteristik kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Menurut karakteristik kelompok umur, diketahui bahwa kelompok umur 75 tahun ke atas menyumbang angka tertinggi yaitu sebesar 18,95%. Selanjutnya, menurut karakteristik jenis kelamin, diketahui bahwa prevalensi penyakit rematik pada perempuan menempati angka tertinggi yaitu sebesar 8,46%.
Kemudian, menurut karakteristik tingkat pendidikan diketahui bahwa prevalensi rematik tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan tidak atau belum pernah sekolah, yaitu sebesar 13,66%. Selanjutnya, menurut karakteristik pekerjaan diketahui bahwa petani atau buruh tani memiliki prevalensi rematik tertinggi, yaitu sebesar 9,86%. Setelah hasil analisis diketahui, selanjutnya data diinterpretasikan. Didapatkan hasil interpretasi bahwa berdasarkan usia, persentase penyakit rematik akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia. Selain itu, kasus rematik juga lebih tinggi pada perempuan. Apabila dibandingkan berdasarkan wilayah, penyakit rematik lebih tinggi pada wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Tahap selanjutnya adalah diseminasi informasi. Diseminasi informasi yaitu tahap penyebarluasan informasi kepada individu atau kelompok tertentu yang berkaitan atau berkepentingan. Diseminasi informasi dapat dilakukan dalam bentuk laporan, buletin, seminar atau simposium, kongres, video, dan lainnya yang tergantung pada siapa diseminasi dilakukan. Pada surveillance kali ini, diseminasi informasi dilakukan dalam bentuk video yang telah kami buat. Pencegahan dan penanggulangan rematik. Pencegahan rematik dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas fisik secara rutin, seperti olahraga yang nantinya dapat mempertahankan fungsi gerak secara optimal. Aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan kekuatan sendi dan mengurangi resiko penyakit rematik. Pencegahan lainnya yaitu dapat melakukan pola makan yang seimbang. Mengkonsumsi makanan yang menjadi pantangan bagi penderita akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh dan nantinya akan mengakibatkan penderita merasakan kekambuhan secara berulang. Penanggulangan rematik dapat dilakukan dengan cara melakukan senam rematik. Senam rematik bertujuan untuk mengurangi nyeri sendi dan menjaga keseimbangan jasmani pada penderita rematik. Sekian video surveillance penyakit rematik dari kelompok 20. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian tentang surveillance penyakit rematik. Sampai jumpa!